Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini ya, kalau dengar kata sekolah, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pasti nggak jauh-jauh dari bayangan deretan gedung, ruang kelas yang kaku, atau mungkin lapangan upacara tempat kita biasa berjemur di hari Senin. Nah, hari ini kita bakal merombak total cara pandang itu. Lewat pembahasan ini, kita nggak bakal lagi ngelihat sekolah cuma sebagai tumpukan batu bata yang membosankan. Kita bakal membedahnya sebagai sebuah ekosistem yang hidup, berdenyut, dan bisa dibilang sebuah mesin luar biasa yang dirancang super presisi oleh pilar-pilar manusia yang sangat spesifik. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Nah, kutipan ini pas banget. Keberhasilan sekolah itu bukan hasil dari sulap atau simsalabim, tiba-tiba jadi bagus. Mesin luar biasa ini nggak digerakkan oleh sihir loh. Ada standar kompetensi yang sangat terukur di baliknya. Semuanya udah dipatok secara hukum lewat standar resmi dari Kementerian Pendidikan, tepatnya lewat Permendiknas dan undang-undang yang berlaku. Jadi yang lagi kita omongin ini adalah sebuah sistem kokoh yang mengikat secara legal, bukan sekedar teori di atas kertas. Ini dia cetak biru mutlak yang bakal kita telusuri hari ini. Kita mulai dari cetak biru pendidikan, terus naik ke posisi kemudi, yaitu pengawas dan kepala sekolah. Turun ke para penggerak mesin, yakni guru dan tenaga administrasi, sampai akhirnya kita lihat gimana semuanya melebur sempurna dalam sinergi kurikulum merdeka. Kita masuk ke bagian pertama, cetak biru pendidikan. Disinilah fondasi hukum dari mesin sekolah kita terbentuk dan diikat langsung oleh regulasi negara. Jadi, kesuksesan sebuah ekosistem sekolah itu bertumpu kuat pada 4 pilar vital ini: pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Anda harus tahu, keempat posisi ini bukan cuma sekedar gelar gaya-gayaan atau pembagian tugas yang asal tunjuk. Keberadaan mereka, sampai ke detail jumlah kompetensi yang wajib mereka kuasai, itu ditentukan spesifik oleh undang-undang. Semuanya diukur ketat banget buat memastikan gak ada satupun gear di mesin ini yang rusak atau malfungsi. Lanjut ke bagian 2. Sang kemudi. Kita bakal naik ke puncak hierarki untuk melihat siapa sebenarnya yang mengemudikan, mengevaluasi, dan menavigasi arah mesin pendidikan ini. Angka 6. Kelihatannya kecil banget kan? Tapi jangan salah sangka, seluruh nafas profesional dan tanggung jawab raksasa dari seorang pengawas sekolah itu bertumpu murni pada tepat 6 kompetensi ini. 6 poin ini bukan sekedar anjuran manis, tapi benar-benar standar hukum yang mengikat cara kerja mereka setiap hari. Coba deh perhatikan daftarnya. Mulai dari kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi, penelitian dan pengembangan, sampai sosial. Ini ngasih gambaran brilian tentang betapa rumitnya jadi pengawas sekolah. Bayangin aja, di satu sisi mereka dituntut jadi evaluator yang super tegas, tapi di detik yang sama, mereka harus bisa jadi peneliti yang inovatif dan juga komunikator sosial yang luwes. Mencari titik seimbangan dari semua peran yang saling bertolak belakang ini, wah, itu tantangan yang luar biasa berat. Sekarang kita turun sedikit ke jantung mesinnya, kepala sekolah. Saya suka banget sama singkatan EMSLIM ini. Cuma dari satu kata ini aja, kita udah bisa nangkep betapa intens dan gilanya rutinitas harian mereka. Dalam satu hari penuh, seorang kepala sekolah itu harus jadi edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, sekaligus motivator buat semua orang di sekolah. Kebayang nggak tuh betapa kewalahannya ngehandle semua peran raksasa ini sekaligus? Terus, butuh standar apa aja buat menopang peran MS Slim tadi? Jawabannya ada 5 kompetensi yang dirangkum jadi MKKPS, manajerial, kewirausahaan, kepribadian, pengawasan, dan sosial. Nah, poin yang paling krusial dan jujur aja sering banget dilupain, itu ada di huruf K yang kedua, kewirausahaan. Kepala sekolah zaman sekarang nggak bisa lagi loh, cuma mikir sebagai pendidik murni. Mereka itu dipaksa putar otak layaknya CEO bisnis yang tangguh, harus pintar cari celah, solusi, dan peluang baru demi kemajuan sekolah yang mereka pimpin. Masuk ke bagian 3, penggerak mesin. Setelah kita bahas siapa yang pegang setir, sekarang kita sorot para pahlawan di garis depan yang mengeksekusi dan ngasih pelumas buat operasi harian sekolah kita. Tadi dari 6, turun ke 5, dan sekarang angkanya mengecil lagi jadi 4. Secara hukum, guru itu cuma dibekali 4 kompetensi inti. Tapi tunggu dulu, justru dengan 4 poin inilah guru manggul beban yang paling berat di antara semuanya. Kenapa? Karena merekalah yang terjun langsung, berinteraksi, dan ngasih dampak ke siswa setiap harinya. 4 kompetensi guru itu meliputi kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik. Tapi inti sesungguhnya, senjata paling rahasia yang dimiliki seorang guru itu ada di kompetensi pedagogik.
Ini tuh keahlian murni buat ngebaca karakter unik tiap anak, merancang strategi belajar yang pas, dan mendongkrak potensi mereka sampai batas maksimal. Dan oh iya, kompetensi profesional mereka juga bukan konsep abstrak loh. Ambil contoh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Hukum benar-benar mewajibkan mereka menguasai linguistik, sastra, plus 4 skill berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tuntutannya tuh detail dan ketat banget. Nah, yang bikin ekosistem ini makin menarik adalah kalau kita lihat kontras antara guru dan pilar keempat kita. Tenaga administrasi sekolah, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu kompetensi sosialnya fokus ke arah luar. Mereka yang ngebangun inklusivitas siswa, ngobrol sama orang tua, dan adaptasi sama budaya sekitar. Sebaliknya, tim administrasi punya fokus sosial ke dalam. Mereka mati-matian memastikan tim internal solid, layanan sekolah harmonis, dan segala urusan operasional terlumasi dengan baik. Tanpa mereka yang kerja di balik layar, wah, mesin sekolah ini bakal langsung mogok seketika. Peran mereka beda, tapi justru saling mengunci satu sama lain. Kita sampai di bagian 4, sinergi kurikulum merdeka. Ini dia momen yang kita tunggu. Waktunya kita putar kuncinya dan lihat gimana mesin ini nyala dan beroperasi secara nyata. Begitu mesin dinyalakan, aliran energinya tuh jalan super mulus dari atas ke bawah. Langkah 1, pengawas membina dan mengevaluasi. Langkah 2, kepala sekolah mengambil alih untuk memimpin arah. Langkah 3, guru sebagai ujung tombak langsung mengeksekusi di kelas. Dan langkah 4, semua pergerakan tadi ditopang kuat oleh fondasi teknis dari administrasi. Perhatikan ya, nggak ada yang namanya tumpang tindih fungsi di sini. Setiap roda gigi punya putaran spesifik yang benar-benar esensial. Biar lebih kebayang, begini bentuk nyata sinergi mereka di lapangan. Pengawas turun tangan memastikan proyek P5 jalan lancar. Kepala sekolah sibuk ngeracik kurikulum operasional sekolah atau KOS biar inovatif. Di waktu yang sama, para guru di kelas banting tulang mengeksekusi pembelajaran berdiferensiasi yang fokus ke kebutuhan siswa. Dan di belakang layar, tenaga administrasi ngurusin tumpukan data dan logistik biar semuanya aman terkendali. Keempat pilar ini kerja bareng ngehidupin kurikulum merdeka tanpa hambatan sedikit pun. Jadi, setelah kita bareng-bareng ngebedah cetak biru mesin yang sangat kompleks ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Jika satu saja dari keempat pilar penyangga ini retak atau nggak memenuhi standarnya, kira-kira bisakah kurikulum merdeka atau kurikulum apapun deh benar-benar mencapai kesuksesan yang diharapkan? Coba Anda evaluasi sendiri gimana keseimbangan empat pilar ini di sekolah Anda. Terima kasih ya sudah ngikutin sesi bedah materi kali ini dari awal sampai akhir. Tetaplah penuh rasa ingin tahu dan sampai jumpa.